Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa kembali di channel Guru Cerdas pada kesempatan pelajaran 7, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang sikap ikhlas. Materinya ya, ikhlas. Oke, kita lanjutkan. Nah, Udin berkata ya, kata Udin, niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan baik, maka kita harus melakukan niat yang baik juga ya. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Nah, sama ya, perbuatan yang ikhlas itu diantarkan oleh niat yang ikhlas. Jadi niat itu harus baik. Yang kedua juga harus ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Jadi Allah tidak melihat kepada tampang kita ya, apakah cantik, apakah ganteng ya, apakah kaya, apakah miskin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melihat hati dan amal kita. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah kebersihan hati dari niatnya tadi ya, niat baik, niat ikhlas. Yang kedua adalah dari amal yang kita lakukan. Amalnya harus baik dan amalnya juga harus ikhlas. Nah, contoh di sini Udin ini bertemu dengan seorang pengemis. Nah, kata Udin, Udin memberikan uang ya, saya ikhlas memberikan uang ini sebagai sedekah untuk Bapak. Jadi Udin ikhlas ya, kata Udin. Nah, kemudian dijawab oleh pengemisnya, terima kasih adik soleh, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan adik. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, maka itu ikhlas. Ikhlas itu artinya hanya mengharapkan ridho dari Allah semata. Tidak boleh kita memberikan itu mengandung unsur riya ya. Riya itu sombong atas segala kesolehan yang kita perbuat. Jadi ketika kita memberikan, kita ikhlas bahwa Allah yang akan menggantikan pahalanya bagi kita. Tidak boleh kita memberikan, kita mengharapkan pujian. Apakah pujian dari orang yang kita beri, ataukah pujian dari orang yang melihat perbuatan baik kita. Nah, itu tidak ikhlas lagi. Itu namanya riya. Nah, riya itu termasuk hal yang tidak terpuji ya. Itu adalah sombong dalam peribadatan. Itu tidak boleh. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah untuk memperoleh ridhonya. Nah, ikhlas ini menjadi syarat diterimanya amal. Nah, jadi ingat ya, ketika kita melakukan amal kebaikan, maka ikhlaslah syaratnya. Kalau tidak ikhlas, maka amal kita itu menjadi sia-sia, alias tidak memiliki pahala. Ya, karena ikhlas itulah yang menjadi syarat diterimanya amal kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi kita harus murni ketaatan kepada Allah ya. Tidak boleh menginginkan imbalan yang selain Allah. Pujian ya, sanjungan, penghormatan dari orang lain ini ya. Nah, itu tidak boleh. Kita melakukan amal ibadah kita itu hanya khusus murni beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah. Nah, di sini ada kolom, kita isi ya dengan checklist di kolom ya atau tidak ya.
Kalau di sini selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ya, kita coba. Nomor 1, aku tidak suka memuji diri sendiri. Apakah selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah? Nah, tidak memuji diri sendiri, ya, tidak suka memuji diri sendiri. Nah, ini salah satu perbuatan baik, artinya kita tidak sombong. Kita boleh bangga terhadap diri sendiri, tetapi kita tidak boleh memuji-muji diri sendiri di hadapan orang lain, agar orang lain itu menjadi terkesan dengan kita, itu kurang baik ya. Jadi jawabannya aku tidak suka memuji diri sendiri di selalu ya, checklist. Aku selalu mengerjakan sesuatu karena Allah. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu lillahi ta'ala, hanya untuk ya, hanya untuk Allah semata. Maka kita harus di checklist di selalu. Oke, checklist. Nomor 3, aku tidak suka membanggakan diri sendiri. Nah, bangga terhadap diri sendiri itu boleh, tetapi cukup disimpan di dalam hati saja. Dan orang lain pun ketika melihat kita berprestasi, mereka akan bangga dengan diri kita. Jadi tidak usah kita membangga-banggakan diri kita kepada orang lain, ya. Nah, itu artinya kita akan terperosok ke dalam jurang kesombongan, ya. Kalau seperti itu, maka aku tidak suka membanggakan diri sendiri ini adalah sesuatu yang bagus. Jadi kita checklist di selalu. Aku selalu melaksanakan ibadah hanya karena Allah semata. Nah, ini bagus sekali ya. Kita beribadah hanya karena Allah, bukan mengharapkan pujian, sanjungan, atau penghormatan orang lain ya. Jadi kita checklist di selalu. Nomor 5, aku akan mengerjakan sesuatu kalau dipuji orang lain. Nah, ini salah satu perbuatan yang jelek. Kita mengerjakan sesuatu karena ingin dipuji orang lain. Artinya motivasi kita rendah karena kita tergantung kepada pujian orang lain. Tidak boleh ya, maka kita checklist di tidak pernah. Oke, nomor 6, aku akan melaksanakan tugas orang tua jika diberi uang. Nah, ini juga sama ya. Berarti kita pamrih terhadap orang tua, padahal orang tua itu yang sudah memberikan nafkah kita, ayah ya. Kemudian ada ibu yang merawat kita. Nah, memang sudah kewajiban kita untuk membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua. Maka aku akan melaksanakan tugas orang tua jika diberi uang. Ini ada sesuatu yang tidak terpuji ya, sesuatu yang tercela. Maka kita checklist di tidak pernah. Nah, sekarang kita coba ya dijawab pertanyaannya. Nomor 1, ikhlas artinya apa? Coba ikhlas artinya apa ya? Ya, pintar. Mengerjakan sesuatu kebaikan hanya untuk Allah. Betul ya? Nah, ikhlas juga ini dapat diartikan memurnikan keesaan Allah. Bisa ya? Sekarang nomor 2, ikhlas menjadi syarat diterimanya. Nah, menjadi syarat diterimanya apa coba? Ya, pintar. Amal kebaikan ya. Jadi dengan kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka amal kebaikan kita itu insya Allah akan diridhoi oleh Allah. Nomor 3, niat yang titik-titik menjadi awal perbuatan baik. Nah, niat yang apa? Niat yang baik ya, betul. Oke, sekarang kita nomor 4. Niat yang titik-titik akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas. Nah, kira-kira kalau nomor 4 berarti apa? Niat yang ikhlas ya, karena perbuatannya juga ikhlas. Berarti niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas. Kemudian nomor 5, kemuliaan di sisi Allah dilihat dari apanya? Kemuliaan dari sisi Allah, ya pintar, dari hati dan amal kita. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat ya untuk selalu ikhlas dalam melakukan kebaikan. Assalamualaikum.